Unsur negara. Menurut perspektif ilmu hukum tata negara yang merujuk pada literatur buku hukum dan jurnal internasional, terdiri dari 3 unsur pokok konstitutif dan 1 unsur tambahan deklaratif. Unsur-unsur ini telah menjadi konsensus global yang berdasarkan pada doktrin klasik dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Montevideo 1943. Pemerintahan wilayah sebagai unsur negara menurut para ahli. Yang pertama ada Hans Kelsen. Hans Kelsen menegaskan bahwa wilayah adalah the territory of the state, yakni area geografis di mana hukum dan kekuasaan negara berlaku secara efektif. Ia menambahkan asas prinsip efektivitas, the principle of the effectiveness, yaitu bahwa negara berhak atas wilayah sejauh peraturan dan kekuasaan hukumnya dijalankan secara nyata di wilayah tersebut. Yang kedua ada Wayan Partiana. Wilayah meliputi 3 dimensi utama: wilayah daratan, wilayah perairan, termasuk dasar-dasar laut dan tanah di bawahnya. Dari wilayah udara di atasnya, Partiana menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas semua sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah itu. Yang ketiga ada Bermauna. Bermauna menyebutkan wilayah negara adalah tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara, mencakup daratan, lautan, dan udara sebagai yaitu kesatuan di mana ketakutan negara berlaku. Yang keempat ada Miriam Burgiarjo. Wilayah adalah area atau daerah tempat masyarakat negara tinggal, dan di mana pejabat pemerintah masyarakat tersebut secara efektif. Unsur wilayah terdiri dari daratan, perairan, dan udara dengan batas-batas yang tegas diakui secara internasional. Berikutnya ada kasus Dutch Continental Gezelschap versus Polystat. Latar belakang Dutch Continental Gezelschap, sebuah perusahaan Jerman mengajukan klaim terhadap negara Polandia di hadapan Tribunal Arbitration Campuran. Yang kedua ada permasalahan hukum. Apakah sebuah entitas dapat diakui sebagai negara jika batas-batas wilayahnya belum sepenuhnya tegas? Dan bagaimana prinsip efektivitas memengaruhi status kenegaraan? Putusan dan signifikasi tribunal menegaskan bahwa a state does not exist unless it fulfills the condition of possessing a territory, a people inhabiting that territory, and a public power which is exercised over that territory it is, and not that its territory has a sufficient consistency even though its boundaries have not yet been accurately delimited, and that the state actually exercise independent public authority over that territory. Selanjutnya kita akan membahas kasus Pulau Sipadan Naligitan yang terjadi antara Indonesia versus Malaysia pada tahun 2002. Mahkamah Internasional atau ICJ memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan prinsip effective occupation. Maksud dari prinsip effective occupation berarti jika suatu negara ingin mengklaim suatu wilayah tertentu, maka suatu negara tersebut harus melakukan tindakan nyata seperti membangun pemerintahan, membuat peraturan hukum, serta mengelola wilayah secara efektif. Nah, karena kedua negara ini tidak memiliki perjanjian pembagian wilayah yang jelas, maka dari kedua negara ini harus membuktikan dengan cara pengelolaan yang efektif. Seperti Malaysia, terdapat bukti administrasi dan pengelolaan yang efektif pada kedua pulau menjadi dasar hingga menjadi dasar kemenangan Malaysia. Presiden ini menegaskan pentingnya administrasi nyata atau pengelolaan aktif
sebagai salah satu bukti hak atas suatu wilayah tertentu. Jadi untuk kasus ini dimenangkan oleh Malaysia karena Malaysia berhasil mengelola pulau ini secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas kasus Selat Channel yang terjadi antara Inggris melawan Prancis pada tahun 1977. ICJ menggarisbawahi pentingnya metode delimitasi wilayah maritim berdasarkan prinsip equidistance serta mempertimbangkan aspek geografi dan keadilan. Kasus ini menjadi presiden untuk sengketa delimitasi wilayah laut dan zona ekonomi eksklusif antar negara di seluruh dunia. Nah, kasus ini memiliki gambaran umum yang melatar belakangi mengapa kasus ini terjadi. Jadi, Inggris dan Prancis bersengketa mengenai garis batas maritim di Selat Channel, terutama di sekitar Kepulauan Channel. Nah, akhirnya Inggris dan Prancis membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional melalui proses penyelesaian arbitrase pada tahun 1977. Panel arbitrase menggunakan metode kombinasi antara prinsip equidistance dan relevant circumstance. Maksud dari prinsip equidistance yaitu dalam putusannya hakim itu membuat garis batas yang jaraknya sama dari pantai kedua negara. Nah, kalau prinsip relevant circumstance itu kayak kondisi geografis khusus, posisi pulau, dan rasa keadilan, biar nggak ada negara yang dirugikan. Jadi kalau circumstance itu hakim itu mempertimbangkan kondisi geografisnya secara khusus. Ya, selanjutnya ada kasus batas laut Kenya versus Somalia pada tahun 2021. Sengketa batas laut antara Kenya dan Somalia dibawa ke ranah ICJ. Somalia menghendaki delimitasi berbasis garis tegak lurus equidistance, sedangkan Kenya menuntut kelanjutan garis batas darat ke laut. ICJ akhirnya memutuskan lebih dekat klaim dengan Somalia, membuktikan pentingnya doktrin pemetaan tepat dan negosiasi bilateral sebelum ke ranah pengadilan internasional. Lalu ada kasus batas maritim Peru versus Chili pada tahun 2014. Peru membawa sengketa batas maritim dengan Chili ke ICJ. Setelah negosiasi buntu, ICJ membagi perairan berdasarkan garis tegak lurus, namun tetap mempertimbangkan perjanjian-perjanjian historis yang ada sebelumnya. Presiden ini menunjukkan pentingnya pengakuan perjanjian dan negosiasi damai dalam konflik batas wilayah. Lalu ada lagi kasus Sahara Barat pada tahun 1975. Sengketa antara Maroko dan Mauritania atas Sahara Barat. ICJ menegaskan tidak ada ikatan hukum antara wilayah Sahara Barat dan kedua negara yang menyebabkan hak wilayah tersebut didasarkan pada prinsip self-determination. Baik, selanjutnya ada definisi rakyat menurut para ahli. Definisi rakyat atau penduduk sebagai unsur negara menurut para ahli hukum adalah kelompok individu yang secara tetap mendiami suatu wilayah serta menjadi bagian integral yang memiliki hak dan kewajiban dalam negara tersebut. Definisi rakyat menurut para ahli. Yang pertama ada Bormauna mendefinisikan penduduk sebagai kumpulan individu dalam berbagai latar belakang yang hidup bermasyarakat dan diikat dalam negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Yang kedua, Jawahir Rastogi dan Partono Iskandar menjelaskan bahwa penduduk adalah sekelompok orang yang secara tetap atau permanen mendiami suatu wilayah dengan status hukum yang mengikat mereka terhadap negara tersebut. Yang ketiga, Samicho memaparkan bahwa unsur rakyat merupakan sekelompok manusia yang hidup dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara dan pada peraturan serta pemerintahan.
Ciri rakyat atau penduduk sebagai unsur negara. Satu, yaitu rakyat itu sendiri harus tinggal secara tetap di dalam wilayah negara sehingga bisa menjadi penduduk konstitutif sebagai unsur negara. Yang kedua, penduduk meliputi mereka yang memiliki status kewarganegaraan dan hak dan kewajiban menurut hukum nasional negara masing-masing. Yang ketiga, tidak ada ketentuan batas minimal jumlah penduduk dalam hukum internasional untuk berdirinya suatu negara. Selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Bermauna, pemerintah yang berdaulat adalah kekuasaan tertinggi suatu negara, yakni kapasitas negara yang melaksanakan segala kepentingan secara bebas selama tidak bertentangan dengan hukum internasional. Yang kedua, Konvensi Montevideo pada tahun 1933 pasal 1, negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, yaitu otoritas yang efektif mengatur wilayah, rakyat, dan menjalankan fungsi negara secara independen. Ketiga, Jan Boudin, kedaulatan pemerintah itu absolut, tidak bisa dibagi dan permanen, menandakan hanya satu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu memiliki otoritas penuh melaksanakan tugas konstitusi. Selanjutnya, ada pemerintah yang berdaulat. Menurut Iwayan Pardiana, pemerintahan berdaulat mencakup hak negara, menentukan bentuk lembaganya, kerja lembaga, kekuasaan, serta membuat menegakkan hukum sendiri dalam wilayahnya. Selanjutnya, menurut Robert McKelver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di masyarakat dengan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintahan, diberi wewenang, memaksa demi tujuan negara. Selanjutnya, menurut Jimmy Asitki, kedaulatan pemerintahan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berada di bawah kekuatan lain, menjadi landasan dasar pengaturan seluruh institusi negara. Selanjutnya, ada teori dan definisi pengakuan negara lain. Yang pertama, menurut Lauterbach, constitutive theory. Negara menjadi subjek hukum internasional hanya lewat pengakuan dari negara lain. A state is and becomes an international person through recognition only and exclusively. Yang kedua, menurut D.P. O'Connell, declaratory theory. Pengakuan tidak menciptakan negara, tetapi hanya sebagai penerimaan fakta berdirinya negara baru. Status hukum internasional diperoleh secara otomatis ketika seluruh unsur konstitutif negara telah terpenuhi. Yang ketiga, menurut Max Bolysaben, pengakuan negara lain adalah tindakan politik yang memberi legitimasi eksistensi negara baru di mata dunia dan memberikan jaminan kedudukan setara serta perlindungan dalam hubungan antaranya. Yang keempat, menurut Malcolm Shaw, pengakuan merupakan syarat agar negara baru dapat membentuk hubungan internasional dan berpartisipasi aktif dalam perjanjian, organisasi, dan forum internasional. Selanjutnya, yang keenam, ada menurut Hadju, pengakuan yang diberikan negara lain menandakan bahwa pemerintahan negara baru sah dan berdaulat menurut prinsip-prinsip hukum internasional, serta dapat bertanggung jawab dalam sistem global. Yang ketujuh, menurut Moore, pakar Amerika Serikat, pengakuan adalah jaminan yang dibagi negara baru untuk menempati posisinya secara wajar sebagai organisme politik mereka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Menurut Bourmauna, peragakan memberikan negara baru tempat di masyarakat internasional serta status sebagai anggota yang dapat menjalankan hubungan diplomatik dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional. Yang terakhir, menurut Denny dan Imam, pengakuan negara lain adalah langkah awal dalam hubungan diplomatik resmi membuka akses pada hak dan kewajiban di bidang politik, ekonomi, hukum, dan perlindungan dalam sistem internasional. Selanjutnya, ada teori dan definisi pengakuan negara lain. Yang pertama, menurut Lauterbach, constitutive theory. Negara menjadi subjek hukum internasional hanya lewat pengakuan dari negara lain. A state is and becomes an international person through recognition only and exclusively. Yang kedua, menurut D.P. O'Connell, declaratory theory. Pengakuan tidak menciptakan negara, tetapi hanya sebagai penerimaan fakta berdirinya negara baru. Status hukum internasional diperoleh secara otomatis ketika seluruh unsur konstitutif negara telah terpenuhi.
Yang ketiga, menurut Max Boly-Seben, pengakuan negara lain adalah tindakan politik yang memberi legitimasi eksistensi negara baru di mata dunia dan memberikan jaminan kedudukan setara serta perlindungan dalam hubungan antaranya. Yang keempat, menurut Malcolm Shaw, pengakuan merupakan syarat agar negara baru dapat membentuk hubungan internasional dan berpartisipasi aktif dalam perjanjian organisasi dan forum internasional. Selanjutnya yang keenam ada menurut Hadju, pengakuan yang diberikan negara lain menandakan bahwa pemerintahan negara baru sah dan berdaulat menurut prinsip-prinsip hukum internasional, serta dapat bertanggung jawab dalam sistem global. Yang ketujuh, menurut Moore, pakar Amerika Serikat, pengakuan adalah jaminan yang dibagi negara baru untuk menempati posisinya secara wajar sebagai organisme politik mereka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Menurut Bourmauna, penegakan memberikan negara baru tempat di masyarakat internasional serta status sebagai anggota yang dapat menjalankan hubungan diplomatik dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional. Yang terakhir, menurut Denny dan Imam, pengakuan negara lain adalah langkah awal dalam hubungan diplomatik resmi membuka akses pada hak dan kewajiban di bidang politik, ekonomi, hukum, dan perlindungan dalam sistem internasional.